Miris, sebanyak 76 siswa sekolah menengah pertama atau SMP Negeri Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan diketahui telah menyakiti diri sendiri. Kasus ini sontak gegerkan warganet. Publik tak percaya jika pelaku yang umumnya para remaja gadis ini bisa nekat melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri, hingga membuat sejumlah selebriti terkejut mendengar fenomena memprihatinkan ini. Namanya masih mahasiswa itu kan sangat rentan ya, karena memang mereka juga pasti labil. Nah, ketika dia labil itu banyak banget hal-hal negatif yang akan timbul di pikirannya. Oh iya dong, zaman sekarang ini makanya sekarang makin timbulnya IT ini malah makin bahaya. Karena apa? Anak-anak lebih tertutup. Kedua, anak-anak sekarang lebih mencintai handphonenya daripada orang tuanya, dan itu pun gue rasakan sendiri dengan anak aku. Kabar jika ada sekitar 76 pelajar yang menyakiti diri sendiri itu terkuak setelah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan melakukan screening secara rutin baru-baru ini. Dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan Magetan, diketahui awalnya petugas menemukan bekas luka pada lengan salah satu siswa. Yang mencengangkan saat mengecek seluruh siswa, ternyata ada sekitar 76 siswa yang menyakiti diri sendiri. Belakangan diketahui jika alasan puluhan siswa itu karena mengalami depresi dan masalah percintaan. Ya kan dia sekarang temannya udah seluruh dunia, yang aku juga udah kagak ngerti. Kalau kita zaman dulu disuruh orang tua, udah tinggal di rumah, ya kan dia sudah sekolah di rumah. Mau pacaran juga pacarnya yang datang ke rumah. Ya kan mau telepon-teleponan juga susah dulu, ya kan. Yang ada maling-maling telepon di rumah tuh gimana caranya. Nah kalau sekarang dia mau pacaran belum lagi ada aplikasi dating lah. Ini kan sangat mempermudah untuk kita berbuat yang tidak baik gitu. Zaman canggih gini sebenarnya kalau kita tidak kuat iman atau tidak bisa kita tidak bisa menerima, kitanya langsung shock, kitanya langsung ikut-ikutan dengan hal-hal, wah ngikutin arus nih, sekarang musimnya pacaran, musimnya dating, ya kan putus satu tunggu 1000. Sekarang kan untuk kenalan aja gampang banget, gak cewek gak cowok, apalagi ada juga aplikasi, maaf ya, segala macam ini kan udah banyak banget. Jadi aduh, aku aja sebagai orang tua pusing, cuman berdoa aja sama Tuhan, ya Allah mudah-mudahan anak aku nggak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, entah alasan itu masuk akal atau tidak, yang jelas fenomena ini sangat memprihatinkan. Jika tingkat depresi saja sudah melanda anak remaja, bagaimana kehidupan orang tuanya? Atas keprihatinan itu, akhirnya pihak Dinkes bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kemenak, Dinas PPKB, pihak sekolah juga akan memberikan bimbingan konseling kepada puluhan siswa itu. Lantas bagaimana selebriti menilai fenomena ini? Apa jalan keluar yang harus mereka lalui atas fenomena miris ini? Jadi kembali lagi di sini perannya orang tua, perannya guru untuk selalu mengedukasi, mensupport mental mereka. Karena menurut aku sekolah tidak segalanya. Hanya pelajaran-pelajaran itu juga bukan segalanya, tapi lebih ke kehidupan sosial ini yang harus kita bangun. Kadang-kadang kan gini, orang cuma berpikir, dia sekolah udah aman. Tidak, apalagi orang tua sibuk, ya udah anak gue yang masih sekolah. Tidak, anak itu tetap harus diawasi, tetap harus dijalin komunikasi yang baik. Sehingga apa, lebih baik dia kalau masalah percintaan dia mungkin curhat sama ibunya daripada sama temennya. Ya ini contohnya, mungkin dia kurang komunikasi sama orang tua, akhirnya dapat masukan-masukan, ngelihat satu temannya melukai lengannya sendiri, ternyata gitu. Akhirnya namanya anak-anak umur segitu kan ikut-ikutan. Akhirnya kepo, oh yaudah gue nyoba-nyoba gitu. Jadi menurut aku kembali lagi pentingnya peran guru dan orang tua untuk saling memperhatikan psikis dan keadaan sosial dari seluruh murid-murid. Masih seputar hukum, bocah berusia 7 tahun tiba-tiba mendadak mendatangi Polsek Cianjur, Jawa Barat untuk melaporkan sang bunda lantaran tak diberi uang Rp100.000. Tentu saja kedatangan bocah tersebut menjadi viral di jejaring maya. Uang Rp100.000 tersebut rencananya bakal dibelikan burung. Lucu banget. Lucu dan kaget aja gitu ada anak seumur itu paham gitu kalau lapor tuh harus ke polisi apa-apa, tapi dia paham gitu kalau misalnya ini ada tindakan kurang menyenangkan gitu ya, itu harus dilaporin ke polisi. Keren tuh anak dijarin sama siapa, tapi ya lucu aja sih ini selingan dari hiruk pikuk Pilpres dan Palestina, ada kejadian anak itu lucu.
aku pasti ketawa-ketawa sih karena kan masih kecil ya, lucu. Dan itu anak nanti sekolahnya harus disekolahin hukum. Sementara di tengah banyak fenomena yang memprihatinkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, Jessica Iskandar boleh merasa lega. Pasalnya putra sulungnya El Barak mulai tumbuh dengan bakatnya sebagai entertainer. Ya, baru-baru ini El didapuk pihak sekolah menjadi MC. Jedar yang turut hadir menyaksikan merasa bangga melihat bakat putranya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sekali pada hari ini kita semua bisa bertemu di kelas 6 dan saya ditemani oleh Sanhe dari kelas 6. Kami berdua akan memandu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ada pantun. Di benua Afrika ada Kenya. Latifah bernama Riga. Tema UND tahun ini adalah kembali membangun bersama untuk perdamaian dan kemakmuran, di mana kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Thank you for being. Parents, please be behind students. And thank you, Mr. Piero. To end the assembly, there will be the Helping Hand song led by the primary choir. Lastly, each class will have their photo taken on the bridges of the sun. Each class will give a short presentation and performance about their chosen country. And let's not forget the food bazaar. Kehadiran pertama-tama kita akan menikmati pekan dengan peragaan busana dari Hari PBB yang menampilkan kostum-kostum yang terinspirasi pada lagu dari Elsie dan Primary. Terakhir, setiap kelas akan berfoto di jembatan yang di tengah plaza. Siswa dan wali kelas menghiasi koridor dan jangan lupakan bazar makanan. Makanan dan minuman tradisional akan jadi saya harap Anda semua lapar dan siap untuk mendukung badan amal pilihan kami. Halo pemirsa, apa kabar? Aku hari ini pagi-pagi lagi di acara sekolahnya anak aku, El Barak Alexander. Dan aku bangga banget nih hari ini soalnya El Barak dia jadi MC dong. Dia menuruni bakat aku kayaknya ya kan. Dan dia hari ini jadi MC bahasa Indonesia. Jadi lucu banget dengernya bahasa Indonesianya El Barak kan agak campur gitu kan. Jadi dia hari ini tegang banget karena dia harus ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi dia lancar banget tadi aku udah lihat. Ya udah kita nonton berdua, aku sama Vincent, kita udah bangun pagi-pagi jam 6 buat datang ke sini. Ini namanya United Nation Day, jadi kayak hari dimana kita bersama UNICEF gitu gabung memperagakan, namanya anak-anak ya, karena caranya lebih simpel aja gitu. Jadi memperagakan baju-baju dari anak aku. Bukan hanya piawai menjadi MC di sekolah, El juga rupanya mulai berlatih berjualan. Jedar merasa terharu melihat ketekunan El saat berjualan, apalagi di tengah keprihatinan kondisi ekonominya yang terpuruk pasca tertipu investasi. Lantas bagaimana luapan haru dan bahagia Jedar? Oke pemirsa, tadi kita udah lihat kan El Barak MC di bawah. Sekarang juga kita ada kegiatan dari bawah itu kita ke kelasnya karena akan perform untuk lebih detail di dalam kelas. Dan El Barak akan MC dan juga perform. Jadi kita lihat yuk, El Barak ngapain aja? Dream a world where man no other man will score, where love will bless the earth and peace is passed longer, not the soul, forever is like our day. A world I dream where black or white, whatever race you be, will share.
Guys, di sekolah di acara ini juga ada jualan-jualannya gitu kayak bazarnya. Jadi anak-anak ditugasin untuk belajar marketing. Dan barang jualan yang paling gampang dan paling disukai anak-anak. Tuh, udah habis 20, tinggal 5 lagi. Seneng ya, aktif kan. Jadi dia happy juga, enjoy, bisa belajar banyak hal gitu. Halo. Ya, anak memang selalu menjadi pengobat dan pelipur lara dikala kita terkena masalah. Pahit getir hidup, lelah mengayuh rezeki hingga menghadapi sejumlah masalah, anak bisa jadi pembasuh semua keluh kesah. Apalagi bagi Jedar dan Vincent Verhaak yang nyaris 2 tahun ini berjuang meminta keadilan atas asetnya yang raib. Lantas benarkah kini Jedar mulai mendidik El hidup lebih mandiri dan sederhana untuk menghadapi masa depan hidup yang tak mudah dilalui? Seneng dia ditemenin, terus bisa seru-seruan bareng sama teman-teman, sama yang lain juga ya kan. Kalau yang aku lihat sih marketing jualan itu kan like basic dari kehidupan ini ya, orang jual dan beli untuk ibaratnya gimana cara beli, gimana cara jual, gimana bargain, gimana cara dapat untung, modal berapa, terus jual berapa, untungnya berapa. Terus di jualan ini juga kan El Barak sepenuhnya uang hasilnya itu dibikin charity buat ke UNICEF gitu kan. Jadi kemarin El semuanya dia yang isi di formulirnya, El mau jualan apa, ada berapa banyak, modalnya berapa, untungnya berapa, dijualnya berapa, untungnya berapa, dan ada pilihan mau semuanya modal dan untung disumbangin atau mau untungnya aja disumbangin atau untung dan modal mau dibawa kembali. El Barak isi yang untung dan modal disumbangin, jadi aku juga happy banget. Kalau mau dibilang happy, tapi balik lagi kan masa depan adalah di tangan anak sendiri, itu juga pilihan dia. Jadi kalau untuk kita maksa atau nyuruh-nyuruh di mana dia harus menjadi MC atau harus di bidang entertainment, itu di luar ranah kita sebagai orang tua. Jadi dari sisi kita sih cuma support aja, nanti ke depannya dia maunya gimana, maunya apa, yang pastinya kita juga akan selalu support. Tapi paling kita akan nge-guidance aja sih sebenarnya. Jadi balik lagi itu semua tangannya El. Bangga ya pasti sebagai orang tua. Maksudnya ngelihat prosesnya kan pastinya bisa sejauh ini, bisa El bisa berkembang luar biasa kan. Kita sebagai orang tua pasti bangga gitu. Ngelihat anak bisa mandiri aja udah happy banget gitu. Oke pemirsa, terima kasih udah ngikutin pagi kita. Semoga semuanya terhibur, lancar. Terima kasih doanya buat El Barak, buat kita berdua juga terima kasih doanya. Dan